inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan nyata bagi warga ibu kota, kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Layanan Jakarta On TV hari ini hadir spesial pemirsa, karena kita sudah bersama dengan salah seorang guru saya nih pemirsa, yakni khususnya guru dalam bahasa Indonesia. Karena saya mengikuti beliau di sosial media ini sejak tahun 2010, dan uniknya beliau selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar meskipun di media sosial. Pendiri Nara Bahasa, Ivan Lanin. Assalamualaikum Uda Ivan, apa kabar? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldi. Kabar saya baik, alhamdulillah. Bicara mengenai bahasa Indonesia nih, ini saya langsung menuju ke Uda Ivan nih. Dan tentunya hari ini yang ingin menjadi murid Uda Ivan tuh bukan saya saja Uda Ivan, tapi juga pemirsa layanan Jakarta On TV. Kita akan bahas nih Uda Ivan terkait dengan bahasa Indonesia. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa layanan Jakarta On TV. Saya Ivan Lanin, pendiri Nara Bahasa dan perangkai kata kapi tulis. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Solusi empati tegas inovasi Anda, 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 solusi empati tegas inovasi Anda. Uda Ivan, bagaimana awal mula mendedikasikan diri memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan bahkan saat ini Uda Ivan mendirikan Nara Bahasa. Hal apa nih yang melatar belakangi? Latar belakang awalnya sebenarnya karena rasa penasaran saya mengapa orang Indonesia kalau dibandingkan dengan orang asing, misalnya India atau Australia, itu tampak bodoh. Saya sebagai konsultan 10 tahun, saya sering berhadapan dengan konsultan-konsultan dari India atau dari Australia, dan mereka itu hebat banget ketika menyampaikan presentasi atau membuat laporan itu bagus-bagus. Padahal kalau misalnya saya bicara dengan mereka, sebenarnya tingkat kepintaran mereka sama saja dengan kita. Yang membedakan adalah kemampuan mereka untuk berbahasa. Nah, ini membuat saya penasaran, kok kita nggak bisa sih melakukan itu? Kita malah sibuk untuk belajar bahasa mereka, bahasa kita sendiri itu malah ketinggalan kan? Padahal yang namanya bahasa itu menunjukkan bangsa. Kan ada pepatah bilang seperti itu kan. Bahasa menjadi lambang identitas. Coba saja bayangkan, kalau kita pergi ke luar negeri, terus sayup-sayup kita mendengar orang sedang berbicara bahasa Indonesia, itu pasti kita rasanya tuh hangat di hati. Nah, itulah yang mendorong saya untuk mencoba daripada cuma mengeluh, saya mencoba untuk terjun langsung dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki kualitas bahasa orang Indonesia. Inilah yang mendasari kenapa Nara Bahasa berdiri.
Setuju, Daivan. Dunia profesional ini memang sangat membutuhkan bimbingan atau guru penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti Uda Ivan. Karena meskipun kita sudah belajar bahasa Indonesia dari bangku sekolah ataupun bangku kuliah, ketika mengaplikasikannya ke dunia kerja atau dunia profesional, itu ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan, Uda Ivan. Kadang-kadang tuh saya memilih kata aja nih untuk dalam membuat sebuah tuh kalimat, itu susahnya minta ampun, Uda Ivan. Setuju ya pemirsa? Lalu apa nih program atau layanan yang diberikan oleh Narabahasa untuk meningkatkan keterampilan masyarakat terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga dalam berkomunikasi? Yang paling pertama, pelatihan. Nah, jadi yang disebut pelatihan itu macam-macam jenisnya. Kami kemudian membagi gaya atau laras bahasa penulisan menjadi 6 kelompok besar. Kalau kita lihat kan, kalau disebut pelatihan penulisan, orang pasti mikir, penulisannya penulisan apa? Karena paling tidak antara penulisan cerpen atau karya fiksi dengan penulisan surat bisnis atau surat dinas, itu kan jauh sekali kan? Kami membagi 6 laras bahasa, mulai dari yang paling lentur hingga yang paling kaku, Mas Bang Aldi. Yang pertama, yang paling lentur itu laras bahasa sastra. Itu kalau kita lihat kan penulisan cerpen, novel, gaya bahasa yang digunakan di sana lentur sekali. Jadi yang perlu diketahui orang lebih banyak kepada bagaimana membuat bahasa mereka menjadi mengalir. Kemudian yang kedua adalah laras bahasa kreatif. Ini adalah yang digunakan oleh orang-orang yang membuat iklan. Itu bukan fiksi, itu adalah fakta, namun cara penulisannya mungkin agak mirip dengan cara penulisan fiksi. Gaya bahasanya dibuat agar orang tertarik melihatnya. Lalu yang termasuk dalam laras bahasa kreatif juga adalah penulisan takarir atau caption media sosial. Itu kan juga bukan seperti kita menulis surat dinas kan, itu seperti kita menulis sesuatu yang menyenangkan buat orang. Itu masuk laras bahasa kreatif. Kemudian yang ketiga adalah laras bahasa jurnalistik. Kalau untuk pekerja profesional di luar dari wartawan, sebenarnya ada tugas-tugas jurnalistik juga yang mereka lakukan. Pembuat berita di situs web misalnya, atau bagian biro humas yang kerjaannya bikin siaran pers misalnya. Itu kan juga mereka menggunakan laras bahasa jurnalistik. Yang keempat, saya sebutnya laras bahasa sejuta umat. Ini sebenarnya bidang yang paling laku saat ini buat kementerian, yaitu penulisan naskah dinas. Laras bahasanya laras bahasa bisnis. Buat swasta, ya itu penulisan surat resmi, penulisan laporan resmi, itu yang masuk ke dalam laras bahasa bisnis. Yang kelima adalah laras bahasa ilmiah. Ini kalau organisasi itu biasanya kalau di bawah kementerian tuh ada beberapa badan atau pusat. Nah, itu tuh mereka rata-rata banyak yang sebenarnya banyak melakukan kajian ilmiah. Termasuk keluaran yang saat ini sangat digemari itu adalah policy brief atau risalah kebijakan. Nah, ini masuk ke dalam laras bahasa ilmiah. Gaya penulisannya kalau kita lihat kan juga berbeda dengan waktu kita menulis surat dinas kan. Dan yang terakhir adalah laras bahasa hukum. Ini yang digunakan di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Keenam laras bahasa inilah yang menjadi layanan yang kami berikan. Uda Ivan, tadi saya juga mencatat hal menarik nih yang Uda Ivan bagikan kepada saya dan juga pemirsa layanan Jakarta On TV, yakni terkait dengan pembagian 6 laras bahasa. Ini saya boleh rekap lagi Uda Ivan ya. Yakni ada pertama laras bahasa sastra, laras bahasa kreatif, laras bahasa jurnalistis, bisnis, ilmiah, dan juga yang paling kaku ini adalah laras bahasa hukum. Luar biasa, benar nggak Uda Ivan? Iya. Kiranya di kesempatan berbahagia ini Uda Ivan dapat memberikan edukasi singkat atau semangat begitu Uda Ivan kepada warga Nusantara pemirsa layanan Jakarta On TV agar terus mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Silakan Uda Ivan. Pernyataan pertama tentang keberadaan bahasa Indonesia itu diungkapkan kepada publik waktu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sebelum itu, tidak ada tuh yang dikenal dengan bahasa Indonesia, yang ada tuh bahasa Melayu. Bahkan nama Indonesia pun kan juga baru tercetus, ya maksudnya baru dipublikasikan kepada umum pada saat itu. Kalau kita lihat sejarahnya, Kongres Pemuda yang bulan Oktober 1928 itu Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang pertama itu pada bulan Mei 1926. Nah, waktu Kongres Pemuda yang pertama inilah sebenarnya draft Sumpah Pemuda itu dibuat. Pada saat itu
pernyataan pertama yang diambil oleh para perumus draft Sumpah Pemuda adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Jadi bayangkan waktu itu semuanya Indonesia, terus tiba-tiba ada kata Melayu. Nah ini yang membuat salah seorang pemuda kita ketika itu, waktu itu sih pemuda, kalau sekarang beliau sudah almarhum, namanya Muhammad Tabrani. Pak Tabrani ini bilang, nggak seru nih kalau misalnya masa berbangsa satu Indonesia, kemudian bertanah air satu Indonesia, tapi bahasanya bahasa Melayu. M. Tabrani mengusulkan istilah baru, bahasa Indonesia. Jadi kalau dilihat-lihat, kalau kita mau menggali kapan sih tanggal lahir bahasa Indonesia, saat ini yang sedang diusulkan oleh Badan Bahasa itu tanggal 2 Mei. 2 Mei 1926. Karena itu pada saat itulah M. Tabrani itu mengusulkan draft yang nadanya seperti itu. Nah, jadi esensinya sebenarnya itu. Esensinya kita itu beruntung, kita memiliki satu bahasa untuk menyatukan 718 bahasa daerah. Bayangkan sekarang nih kalau saya misalnya orang Minang. Saya orang Minang, saya dapat tugas pergi ke Bali aja yang gampang. Kayak kemarin saya pergi ke Bali. Bayangkan kalau kita tidak punya bahasa Indonesia. Apa yang kita lakukan? Kita mesti belajar kan bahasa Bali. Paling tidak ya matur suksme misalnya, terima kasih. Kan ada 4 kata yang wajib dipelajari orang kan. Permisi, kemudian terima kasih, maaf, sama tolong. Itu kata-kata dasar yang harus dikuasai orang dari sebuah bahasa. Nah, jadi kita itu cukup beruntung kalau menurut saya. Bahasa Indonesia sendiri kan memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional, kita menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang menunjukkan identitas kita. Ini yang membuat, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita pergi ke luar negeri, lalu kita mendengar orang ngomong bahasa Indonesia, kita merasa hangat. Ya, karena kita merasa itu saudara kita kan. Kita kembali setelah yang satu ini. Saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan pendiri Narabahasa, Ivan Lanin. Udah Ivan, di era globalisasi penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris ini semakin sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagaimana udah Ivan melihat fenomena tersebut dan apakah mungkin bahasa Indonesia atau bahasa persatuan kita ini udah Ivan dapat menjadi bahasa internasional udah Ivan? Berat ya Mas Aldi ya. Kalau diperhatikan ini ada seorang ilmuwan, linguis yang mengeluarkan teori bahwa ada yang disebut dengan pasar bahasa atau linguistic market. Artinya apa? Bahasa itu seperti barang dagangan. Orang akan memilih sebuah barang dagangan ketika mereka tertarik dengan itu. Nah, kalau kita lihat dari tingkat keseksian bahasa, kita mungkin bisa urutkan di Indonesia itu ada 3 jenis bahasa. Kita bisa urutkan dari yang paling rendah itu bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia, dan yang terakhir bahasa Inggris. Kalau ada orang pemuda dari sebuah desa dikatakan Makassar gitu misalnya. Dia di desa Makassar, lalu dia waktu kecil dia akan menggunakan bahasa ibunya, yaitu bahasa Makassar. Lalu dia masuk jenjang pendidikan, di jenjang pendidikan di Indonesia itu harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mau tidak mau dia akan belajar bahasa Indonesia. Lalu begitu dia lulus kuliah misalnya, atau bahkan waktu dia kuliah dia mesti membaca jurnal-jurnal atau buku-buku teks dalam bahasa Inggris. Nah, pelan-pelan tuh dia perkenalkan dari bahasa ibunya, bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia, dan terakhir bahasa Inggris. Setiap tingkatan bahasa itu memiliki gengsi masing-masing. Pada awalnya bahasa daerah, kan itu hanya satu yang dikuasai. Menjelang dia dewasa, bahasa daerah itu kemungkinan besar hanya digunakan di lingkungan teman-teman akrabnya sebagai bahasa yang dipakai untuk merahasiakan dengan orang lain, biar orang lain nggak tahu apa yang dia katakan kan. Kemudian bahasa Indonesia mungkin untuk lingkungan teman-teman sekerjanya. Kalau dia kemudian terpapar kepada dunia luar, dia sering keluar negeri, mungkin lama-lama dia akan lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris. Orang itu kan maunya gampang ya, artinya daripada susah-susah mempelajari berbagai jenis bahasa, ya udah satu aja. Kalau kita lihat dari 3 tingkatan itu, yang paling tinggilah yang kemudian akan dipilih orang. Kita akan menggunakan bahasa Inggris. Apalagi ini ditambah dengan
kesulitan orang karena melihat bahasa Indonesia itu memiliki perbedaan yang jauh antara ragam formal dan informal. Bahasa Inggris, pada bahasa Inggris kata you itu bisa dipakai untuk menyapa orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Untuk bahasa Indonesia susah, kita nggak bisa menggunakan kamu untuk menyapa atasan kita kan. Pak, kamu udah tanda tangani surat itu belum Pak? Oh, kalau nggak digampar udah bagus tuh. Nah, itu yang terjadi di dalam bahasa Indonesia. Perbedaan antara ragam formal dan informal jauh banget. Akibatnya apa? Akibatnya ya orang lebih milih yang gampang lah. Udah pakai bahasa Inggris aja biar gampang, biar sopan. Nah, itu yang terjadi. Kita ini memang trilingual. Orang yang menguasai 3 bahasa. Berat, tapi masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Bahasa daerah digunakan untuk menunjang kebudayaan daerah. Bahasa Indonesia digunakan untuk membuat kita merasa sebagai satu bangsa. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pergaulan internasional. Semuanya yang mau tidak mau harus dikuasai. Jadi saya tidak anti terhadap orang-orang yang belajar bahasa Inggris, malah saya senang banget. Saya juga bisa bahasa Inggris. Waktu saya jadi konsultan, saya seringkali ditugasi untuk mengajar di luar negeri. Ya begitu turun pesawat, saya akan menggunakan bahasa Inggris. Namun yang perlu disadari orang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita ada di Indonesia, kemudian kita bertutur atau menyampaikan pesan kepada orang Indonesia, ya udah, Mbok ya nggak usah repot-repot menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Berbahasalah sesuai konteks dan terus asah keterampilan berbahasa kita. Setuju ya pemirsa? Semakin menarik Uda Ivan. Uda Ivan, ini ada hal yang menarik perhatian saya juga nih Uda Ivan. Ini terkait dengan visi dari narabahasa. Kita balik lagi ke narabahasa Uda Ivan. Yakni visinya adalah kuasai bahasa, kuasai dunia. Ini apa nih maksudnya Uda Ivan? Dan bagaimana penjelasan terkait dengan visi tersebut Uda Ivan? Ini berangkat dari kegelisahan saya. Kegelisahan saya gelisah melihat betapa orang-orang yang sebenarnya sama pintarnya dengan kita atau bahkan lebih kurang pintar daripada kita akan terlihat lebih menonjol hanya karena kemampuan bahasanya. Kepintaran seseorang bakal tenggelam gara-gara dia tidak mampu mengungkapkan gagasannya dengan jelas. Sebaliknya, orang yang dungu sekalipun itu akan kelihatan pintar kalau dia jago ngomong, dia jago nulis. Nah, sekarang pilih mana? Kalau saya sih milihnya pinter dan jago berbahasa. Kalau kata anak sekarang mungkin speak gitu ya. Itu juga kita butuhkan dalam keseharian loh. Misalnya naksir dengan seseorang. Itu keterampilan pertama yang harus dikuasai orang untuk bisa menarik perhatian itu adalah keterampilan menyimak. Dengerin aja dia ngomong apa. Oh, kelihatan bedanya loh antara penyimak profesional dengan penyimak yang tidak profesional. Penyimak yang tidak profesional kalau dengerin orang curhat itu dia gini. Oh. Kalau yang profesional, oh gitu, terus gimana? Waduh, sialan tuh orang tuh emang kacau banget. Dia akan bisa membangkitkan, bukan amarah ya, membangkitkan semangat orang untuk bercerita lebih lanjut. Sebenarnya, narabahasa itu bangkit dari kesadaran saya bahwa bahasa itu penting. Bahasa itu bisa membungkus sesuatu yang kelihatannya biasa menjadi luar biasa. Inilah yang berusaha diwujudkan narabahasa dengan kuasai bahasa, kuasai dunia itu. Kita kembali setelah yang satu ini. Udah Ivan, kita lanjut lagi nih. Namun di segmen ini saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Udah Ivan. Yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan dan non-perizinan di Jakarta. Bagaimana Udah Ivan melihat potret penyelenggaraan pelayanan publik saat ini? Serta kemudian apa yang pernah Udah Ivan rasakan ketika mengakses layanan publik tersebut? Izin yang pernah saya urus adalah pemakaman ayah saya. Kebetulan tahun lalu itu ayah saya meninggal dunia. Nah, satu hal yang waktu itu diomongkan oleh kami, anak-anaknya, kami berempat semuanya, itu adalah gampang banget ya sekarang ya. Ini saya bukan bermulut manis, cuma memang ini saya rasakan sendiri. Nah, ayah saya itu dimakamkan di TPU Karet. Dan waktu mengurus izin, itu pertama kantornya bagus. Sekarang kantornya bagus, AC, terus ada loket-loket yang jelas. Begitu nanya ke satpam, ditanya mau ngurus apa, terus ditunjukkan walaupun satpamnya waktu itu ibu-ibu agak galak ya, cuman tegas sih, bukan galak. Tapi beliau menunjukkan tempatnya, terus gampang banget. Dan waktu itu terus terang yang kami takutkan adalah pungli. Karena dari pengalaman kami biasanya pasti ada aja gitu yang minta jatah, minta apa masukan. Ini udah rahasia umum ya.
minta jatah sedikit, dan ini sama sekali nggak ada. Ini yang saya rasakan waktu itu. Dan cepet, waktu itu cuman kalau saya tidak salah sekitar 10 menit ya, 10 menit di sana, lalu kemudian ke kelurahan, balik ke kelurahan, lalu balik lagi ke sana ngurusinnya. Dan pembayarannya pun tidak dibayar tunai, waktu itu dibayarin transfer lewat Bank DKI ya, lewat Bank DKI. Jadi dari pengalaman saya ketika itu, saya senang dan ternyata kata adik saya, itu sebenarnya ada situs webnya. Bahkan katanya kita waktu itu terlalu sigap. Katanya itu ada layanan untuk jemput sebenarnya, kata adik saya. Saya lupa namanya apa, kalau nggak salah Ajib ya namanya ya. Ini katanya menarik nih, Ajib itu kan artinya ajaib. Saya lupa kepanjangannya apa, cuma sebenarnya kami tidak perlu datang, ya, kami bisa minta untuk dijemput. Nah waktu itu karena memang ada waktu, akhirnya kami melakukan itu. Itu yang dari pengalaman saya. Yang saya dengar juga ada teman-teman saya yang memulai usaha sebagai UMKM, jualan sesuatu, itu mereka merasa sekarang itu lebih mudah perizinannya. Ada namanya itu Gerai Mulai Usaha yang disediakan oleh DPM PTSP yang membuat orang-orang yang akan memulai usaha ini mudah untuk memperoleh izin. Itu juga bisa lewat situs web. Ini kan sesuatu yang sangat memudahkan ya. Jadi kalau menurut saya sekarang jauh lebih mudah, yang jelas satu hal yang kadang-kadang membuat masyarakat kayak saya gitu untuk mengurus izin, yaitu pungli, itu sekarang udah mulai bisa dicegah. Saya nggak tahu, saya pengalamannya baru terbatas mengurus makam itu, yang jelas di sana itu sama sekali tidak ada pungli, dan mudah-mudahan kedepannya kita makin lebih bagus. Amin. Terima kasih Uda Ivan. Apresiasi diberikan kepada Uda Ivan dan warga Jakarta lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Tuh kan pemirsa, urus izin di Jakarta diajipin aja. Uda Ivan, apa nih rencana selanjutnya dan bagaimana harapan Uda Ivan dan teman-teman terkait dengan pengembangan narabahasa ke depan? Bahasa itu mencerminkan bangsa. Artinya apa? Bahasa itu menunjukkan citra seseorang. Kita melihat surat dinas, surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi lalu bahasanya berantakan. Baru baca aja kan kita langsung penilaian kita terhadap lembaga tersebut kan akan menurun kan. Jadi memang ada konteks ketika kita harus menggunakan bahasa yang formal. Walaupun dalam keseharian kita akan banyak menggunakan bahasa yang informal. Yang saya harapkan buat masyarakat Indonesia dulu ya, mungkin ya, adalah kita makin menyadari bagaimana bisa berbahasa yang baik sesuai dengan konteks. Yang menjadi dasar adalah pengetahuan kita tentang bahasa yang benar, yaitu kaidah bahasa. Sebagai orang Indonesia, kita belajar bahasa kita sendiri secara autodidaktis. Kita belajar secara alami. Beda dengan waktu kita belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, kita belajar gramatikanya. Waktu belajar bahasa Indonesia kita tidak belajar dengan sadar gitu. Kita punya naluri, tapi kadang-kadang insting atau naluri kita itu keliru. Nah, ini yang harus disadari orang Indonesia. Bagaimana narabahasa mewujudkan itu di luar dari apa yang sudah kami lakukan saat ini? Yang pertama, yang jelas kami akan terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengampanyekan kebahasaan, baik itu melalui kiriman-kiriman medsos maupun melalui acara-acara yang kami lakukan. Yang menjadi cita-cita saya yang paling besar itu sebenarnya aplikasi semacam Grammarly. Itu sangat kita butuhkan. Kebayangkan kalau nulis surat dinas, kadang-kadang kita agak sulit mengingat mana kata baku misalnya. Mana yang baku, materai atau materai. Itu aja sulit tuh. Kebanyakan orang akan menyebut materai, padahal yang baku materai. Atau misalnya antre atau antri, yang baku antre. Kalau kita lihat pengumuman-pengumuman seringkali banyak tertulisnya antri, padahal yang baku antre. Nah, kesalahan-kesalahan kecil seperti itu kan agak sulit mungkin untuk orang ingat. Nah, dengan adanya alat ini minimal ada yang membantu untuk mengingatkan. Mesin tidak perlu bosan mengingat karena memang tugas mereka adalah untuk mengingatkan manusia. Itu yang menjadi cita-cita saya sih. Kurang lebih begitu, Mas Aldi. Baik, Uda Ivan, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Uda Ivan sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, agar terus mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Silakan, Uda Ivan. Slogannya narabahasa sih, Bang Adi.
kuasai bahasa, kuasai dunia. Itu perlu kita sadari. Bagaimana cara kita menyadarinya adalah dengan benar-benar memperhatikan bagaimana kita berbicara dan bagaimana kita menulis. Saya kalau boleh ngaku ya, tahun 2006 itu saya anak Jaksel loh. Saya tidak ragu-ragu mengucapkan, "Pak, meetingnya di-cancel." Kita mengucapkan itu dengan santai atau pesawatnya di-delay. Kita tidak sadar bahwa di tengah percakapan itu kita menyelipkan kata bahasa asing. Kita merasa itu bahasa Indonesia. Mulai dari situ aja deh. Saya yakin sehari pertama pasti kesulitan. Tapi itu sama seperti waktu kita latihan yoga. Waktu kita berlatih yoga, kita akan menyadari cara kita bernapas. Napas itu hitung 5 kali, menghirup, tahan 5 kali, habis itu lepas lagi 5 hitungan. Demikian juga waktu berbicara atau menulis. Kita sadar gitu, kata-kata yang kita ucapkan apa, struktur kalimat yang kita buat itu tidak memusingkan orang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ala bisa karena biasa. Waktu awal pasti akan terasa sulit, tapi lama-lama itu akan terasa mudah dan itu akan membantu meningkatkan citra kita. Setuju, Uda Ivan. Uda Ivan, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Terima kasih Bang Hadi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.